Salam sejahtera Salam. dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Suatu sukacita iman, kita semua boleh baku dapa, bertemu satu dengan yang lain. Kepada pemirsa yang budiman, yang menonton channel kami ini, Gereja dan Masyarakat, bercerita, bercakap-cakap, dalam ide besar, ide yang luar biasa. Karena itu saat ini kami akan membahas suatu topik gereja dan teknologi digital. Tentunya kami tidak akan berpanjang lebar dalam hal ini, tetapi kepada pemirsa sekalian yang kami hormati, ingat baik-baik, jangan lupa subscribe, share, like, dan berikan komentar dalam bercerita atau percakapan kami pada saat ini. Tentunya kami akan berawal dari satu sharing pertanyaan, yaitu bicara tentang apa itu pemahaman teknologi digital itu sendiri. Yang dalam hal ini ada fenomena, ada gejala-gejala yang muncul dalam era kekinian, dalam era modernisasi ini yang perlu kita sikapi bersama-sama. Karena itu marilah kita coba mencari solusi dalam kebersamaan ini lewat bercerita, lewat percakapan kita pada saat ini. Silakan Bung Denny sebagai seorang YouTuber, sebagai seorang dosen, sebagai seorang aktivis sejarah atau sejarawan, termasuk juga dengan budayawan. Begitu kompleks apa yang dimiliki wawasan, pikiran, pandangan dari saudara kita ini atau bung kita ini. Silakan memberikan komentar, pemahaman tentang teknologi digital itu dari sisi fenomena ataupun gejala-gejala yang terjadi. Silakan. Ya, makasih banyak Pendeta Stephen sebagai tamang bercerita ya dalam Amin. channel bercerita gereja masyarakat ini. Nah, apa yang diistilahkan atau disebut sebagai teknologi digital itu sebenarnya sekarang ini mencakup banyak hal. Meskipun memang teknologi ini pertama-tama pada hal komunikasi, Ya, yang sudah mulai mengejala, misalnya di Amerika sejak tahun 60-an, yaitu ketika Amerika Serikat mengembangkan teknologi komunikasi, dan itu dilakukan oleh satu lembaga khusus, dalam hal ini dunia kemiliteran, dalam persaingan dengan Uni Soviet di era perang dingin itu tahun 60-an itu, namanya ya ARPANET. Nah, ARPANET. Dan itu sudah mulai apa yang disebut dengan pengembangan teknologi internet. Nah, jadi apa yang disebut sebenarnya dengan teknologi digital itu dia berbasis internet. Meskipun memang di tahun-tahun 60-an itu internet itu masih tentu sederhana sekali, belum seperti sekarang. Tapi bahwa idenya adalah ketika komputer ditemukan sebelumnya, maka bagaimana komputer ini antara satu dengan yang lain terhubung. Lalu kemudian orang bisa berkomunikasi. Dan kemudian tahun 70-an itu ditemukan apa yang disebut dengan electronic mail atau surat elektronik, email yang kita kemudian sebut hari ini. Jadi komputer, internet itu berkembang, saling mendukung, dan kemudian itu yang menjadi basis dari pengembangan teknologi digital. Nah, jadi pertama dia lebih ke dunia komunikasi, tapi kemudian dalam perkembangan hingga hari ini itu sudah meliputi banyak hal, termasuk dalam hal produksi mesin-mesin, alat-alat, atau apa saja. Jadi orang kemudian mengembangkan itu sampai bagaimana dalam hal membuat sesuatu di pabrik-pabrik, tenaga manusia itu diminimalisir, tapi kemudian yang mengerjakan itu adalah, boleh kita katakan robot.
Ya katakanlah ini sejarah yang membuktikan atau Ya, sejarah yang mengatakan bahwa berawal dari satu perang, ya katakanlah betul. perang urat saraf, perang dingin antara dua negara adidaya, yaitu Amerika dan di bawah Ya, blok kekuatan barat dan blok Pentagon, timur. blok Ya, barat dan blok timur. Jadi dengan Uni Soviet itu sendiri. Jadi karena kekuatan militer Amerika berusaha untuk memenangkan satu pertarungan atau katakanlah mendominasi segala kekuatan kemiliterannya, maka mereka bikin satu email atau katakanlah surat-surat itu sendiri, ya, surat lewat jaringan digital itu sendiri yang di dalamnya merupakan satu bagaimana kekuatan militer Amerika dimainkan, bukan cuma satu pengembangan teknologi lewat teknologi militeran lewat alat-alat perang yang ada, tapi kan mereka juga bermain dengan dunia digital itu sendiri, ya, yang diawali dari satu pertarungan militer dan politik itu sendiri. ya, Yang seperti itulah saya juga mencermati, mengamati dan juga banyak belajar tentang dunia sejarah digital itu sendiri seperti ini ya, adanya sampai pada masa kini dengan berbagai perkembangan-perkembangan yang ada. Jadi bagaimana kita mengantisipasi problematika yang ada yang katakanlah dunia internet semakin maju, tapi justru banyak yang kebablasan yang perlu lebih kritis lagi melihat menyikapi supaya paling tidak kita bisa ada batasan-batasan, ada filter yang kita bisa tampilkan dalam hal ini. Silakan ya. lanjut. Jadi kalau yang saya katakan tadi itu aspek sejarahnya. Ya, Itu lahir dari suatu konteks pertarungan global. Sehingga kan di tahun 80-an kita mungkin masih mengingat ada istilah perang bintang. perang bintang. Nah, itu artinya perang dalam teknologi yang sudah sangat Ah, canggih, tapi kemudian kan kita tahu bersama bahwa negara-negara sosialis komunis itu tahun 80-an, dekat tahun 90-an itu para teoritis mengatakan itu mereka mengalami keruntuhan. Sehingga kemudian yang bangkit adalah Amerika sebagai negara kapitalis. Tapi yang mungkin yang perlu kita percakapkan atau yang menarik kita percakapkan bahwa oke, lepas dari sejarah kemunculan dari internet yang kemudian menjadi basis dari pengembangan teknologi digital adalah apa yang kita alami, kita saksikan hari ini. Yaitu ketika dia sudah meluas sedemikian rupa bahwa siapapun kelompok masyarakat itu, dia pasti mengenal internet. Yaitu antara lain dengan smartphone atau smartphone. eh, seluler pintar itu. Dilihat perangkat-perangkat Dia, lunak. iya, dia disebut pintar karena dia harus terhubung dengan internet. Tapi bahwa sebagai sebuah gadget dia sudah dilengkapi. Tapi smartphone ini tidak akan menjadi smart kalau tidak terhubung dengan internet, gitu kan? Karena dia dibuat untuk itu. Nah, yang kita saksikan sekarang bahwa orang-orang sedunia sudah sangat akrab, familiar dengan teknologi digital ini, yaitu antara lain dengan smartphone tadi, dan itu dipakai untuk berkomunikasi. Nah, gejala yang kita amati hari ini bahwa ketika orang sudah dimudahkan dengan fasilitas yang disiapkan oleh teknologi, maka dampak-dampak di dalam hal berkomunikasi itu luas sekali. Hoax, ucapan kebencian, Kebencian, dusta. ya, dan lain sebagainya. Dan itu fenomena. Sebenarnya kalau menurut saya bukan salahnya teknologi, tapi itu tentu tergantung karena namanya teknologi alat. Itu berkaitan dengan cara manusia menggunakan itu. Dia menggunakan untuk apa? Nah, itu selalu kembali ke moral dan nilai-nilai yang dia hidupi. Kalau kemudian kita ibaratkan pisau dapur. Pisau dapur itu bisa dipakai untuk mengiris bawang, tomat, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia gunakan untuk sesuatu yang salah, karena didorong oleh moralnya yang keliru itu, maka dia akan pakai untuk membunuh orang. Tapi Mungkin teknologi ya, seperti itu. mungkin saya sedikit potong di situ dalam hal ini problematika yang ada justru bukan terletak pada apa yang ditonton, apa yang dilihat, apa yang diperhatikan. Paling tidak
ada hal positif, tapi juga ada hal yang negatif. Seperti halnya yang dibahasakan tadi tentang dunia vulgar, karena terlalu terbukanya dunia ini lewat teknologi digital, lewat internet itu sendiri, maka dengan seringkali itu sudah ada filter, sudah ada batasan-batasan yang bisa bagaimana supaya sekiranya tidak serta-merta semua mau dipublish. Ya kan, termasuk hal-hal yang negatif, ya kan, yang tidak senonoh, yang tidak cocok untuk anak-anak begitu, atau remaja itu sendiri, yang justru bikin rusak main secara berpikir. Justru yang ini yang harus kita batasi, dan tentu dalam hal ini perlu ada peran pemerintah dan gereja yang menyikapi segala problematika yang ada, supaya tampilnya dunia internet, dunia visual atau dunia apa ini, itu bisa menampilkan hal yang baik, yang bermanfaat bagi kita semua, bagi masyarakat. Jadi fakta pendeta bahwa pengembangan teknologi itu tentu dia tidak selamanya berkaitan dengan moral atau etika, apakah budaya, agama. Tapi pengembangan teknologi itu seperti sejarah internet, bahwa pertama dia berkaitan dengan dunia kemiliteran. Tapi kemudian itu lebih ke pasar masyarakat. Ya. Jadi karena dia dikembangkan beriringan dengan kepentingan ekonomi, maka hal ini tidak kemudian berkaitan langsung dengan apakah kelompok masyarakat itu sudah siap menggunakan teknologi itu atau tidak, atau belum. Tidak. Karena bahwa dia harus tersebar secara global. Dan dari situ kemudian kan dapat keuntungan. Nah, yang faktual, dan ini yang kemudian menjadi paradoks dengan itu adalah bahwa kesiapan masyarakat itu dalam hal menggunakan teknologi ini berbeda-beda. Misalnya, negara-negara di Amerika atau negara-negara Eropa, atau beberapa negara yang lain, Jepang, Cina, yang mungkin katakanlah sudah lebih dulu mengembangkan teknologi ini, mungkin masyarakatnya sudah lebih dulu disiapkan. Terlalu terbuka. Ya, sudah disiapkan untuk menggunakan ini. Tapi di masyarakat, di negara-negara yang lain, yang mereka adalah konsumen, tentu nanti kemudian bersiap diri untuk itu. Tapi bahwa teknologi sudah tersedia, tapi bagaimana menggunakan itu secara etis, secara bermoral itu belakangan. Tapi bahwa orang sudah dimudahkan oleh teknologi itu. Sehingga apa yang terjadi? Fenomena yang kita saksikan misalnya dengan teknologi digital dalam hal berkomunikasi, siapa saja orang dapat mengemukakan pendapatnya, mengemukakan pikiran, itu sebenarnya bagus, karena prinsip demokrasi juga. Atau siapapun orang itu, dia dapat membagikan apakah foto yang dia potret, video yang dia ambil, atau apa saja. Termasuk siapapun orang dapat menanggapi apa saja yang dilakukan oleh orang lain. Nah, apa yang terjadi dengan hal ini, bahwa dengan suatu dinamika yang luar biasa ini, dengan kecepatan yang sangat tinggi ini, maka rupanya seperti fenomena yang kita amati, orang-orang ketika mau mengatakan sesuatu, mau menanggapi sesuatu, itu secara spontan. Jadi dia tidak, misalnya tidak berdasarkan data, tidak faktual, tapi bahwa spontan saja. Karena dengan mudah dia dapat mengemukakan itu. Mungkin itulah dampak daripada itu dampak pengembangan percepatan teknologi industri, atau karena modernisasi yang tidak bisa kita rem lagi kan, suka tidak suka kan, karena sekarang kita bukan dipaksakan, tapi memang kita berada pada era transformasi dan digitalisasi yang akan menuju ke robotisasi. Jadi segala sesuatu dengan teknologi kita bisa berusaha untuk menampilkan sesuatu, berkreasi, berinovasi. Ini positif. Ini kan dalam pengembangan saintifik, dalam rangka pengembangan wawasan. Tapi di satu pihak juga kita mesti sadar bahwa kita jangan kebablasan. Apalagi anak-anak kita kan, anak-anak kecil, kemudian remaja, pemuda, jangan sampai dikungkum dengan itu. Termasuk juga dunia digital. Memang bagus ada kompetisi lewat game-game yang ada.
yang bisa memenangkan, yang bisa ada lewat situ juga bisa jadi mata pencarian bagi anak-anak atau remaja itu sendiri. Tapi di lain pihak, dong sudah mau belajar. Ya, Kurang itu yang ditekuni. Ini yang kita mesti antisipasi ke depan ini. Bukan cuma kita bicara gambar-gambar porno, gambar-gambar benar, tapi kita juga melihat hal-hal yang lain yang bisa berdampak eh, sehingga etika atau etitusnya, kebiasaan, sikap hidup dari anak-anak dan remaja itu sendiri, termasuk pemuda itu sendiri akan terjadi ya, pergeseran. Ya kan itulah susahnya. Kita kan mesti bicara sebagaimana pandangan-pandangan teologi tokoh-tokoh agama sekarang lagi pusing dengan hal itu. Kita mesti bicara jujur. Walaupun kita berada pada dunia modernisasi dengan gaya modern, tapi kita juga sedang membentuk diri. Bagaimana kita mengantisipasi supaya masyarakat set ini, masyarakat atau katakanlah generasi set ini, atau katakanlah orang-orang muda ini bisa kita cover, kita bisa rangkul, kita bisa bagaimana memikirkan pandangan-pandangan supaya kita bisa masuk ke dunia mereka. Ya. Demikian, silakan Pak. Jadi kalau kita coba memahami sejarah perkembangan peradaban ini, rupanya memang satu poin titik penting juga dalam perubahan peradaban, yaitu dengan apa yang kemudian kita sebut dengan budaya digital, teknologi digital ini. Tapi perubahan-perubahan ini ada dalam sejarah, dalam hal bagaimana teknologi mempermudah, membantu orang-orang untuk berkomunikasi. Misalnya ketika Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak, ya, di sekitaran abad 15 kalau tidak salah itu, atau abad 4, abad 15, itu suatu perubahan besar. Karena sebelumnya misalnya dalam hal membaca Alkitab itu hanya kalangan terbatas, atau akses orang untuk membaca kitab suci, membaca informasi pengetahuan dan sebagainya itu terbatas karena ya itu kebanyakan disalin dan sebagainya. Tapi ketika ditemukan mesin cetak itu, pengetahuan itu tersebar luas dengan cepat. Terjadi apa yang disebut mungkin bahasa sekarang demokratisasi pengetahuan. Pengetahuan itu dapat diakses dengan mudah oleh semakin banyak orang, meskipun belum seperti sekarang ya. Termasuk dalam hal pemikiran-pemikiran, atau termasuk dalam hal itu adalah bagaimana orang menyampaikan pemikirannya. Nah, lalu kemudian perubahan nanti berapa abad setelah itu, yaitu ditemukannya telegram, telepon, lalu kemudian ditemukannya televisi, radio. Itu perubahan-perubahan yang memakan waktu berabad-abad di antaranya. Tapi yang kita alami sekarang ini sangat cepat sekali. Karena generasi yang lahir tahun 70-an, dia mengalami akses informasi itu dengan televisi misalnya, baca koran, baca buku, cetak, majalah, itu dia harus ke perpustakaan untuk orang terbatas. Tapi dia mengalami suatu lompatan yang sangat cepat sekali ketika dia tahun 2000-an, generasi tahun 2000-an, dia mengenal email misalnya, sudah mengenal warnet, dan di situ ada internet, dia bikin Yahoo Mail, Gmail dan sebagainya. Itu satu lompatan. Nah, lalu kemudian masuk ke era yang sekarang. Di smartphone ini semua sudah ada di situ. Yang di tahun 70-an, 80-an itu perangkat yang berdiri sendiri. Nah, misalnya begini, di smartphone itu ada aplikasi radio. Kita bisa menonton video YouTube misalnya di situ. Lalu di situ sudah ada kalendernya, sudah ada yang dulunya disebut, kita orang sebut bilang notes, catatan. Di situ ada alat rekaman, apalagi di situ juga sudah pasti dia alat berkomunikasi audio dan visual. Hanya dengan perangkat yang dengan berapa kali HP. kecil. Yang di tahun 80-an, 70-an itu kalau kita mau miliki semua satu kamar besarnya. Tapi sekarang hanya di sini. Nah, apa artinya dengan itu? Bahwa sekarang orang mau berkomunikasi, menyatakan sesuatu hanya di genggaman tangan. Semua sudah tersedia. Ini suatu lompatan besar. Semua boleh dipegang. Iya. Nah, kalau hal ini tidak diimbangi dengan pengetahuan, diimbangi dan diantisipasi. Iya, kesadaran, moralitas, maka memang akhirnya kemudian jadi berbahaya. Kita lihat saja
konten-konten di YouTube itu, terutama di Indonesia, dipenuhi dengan ujaran kebencian, Ya, ya, betul. kekerasan verbal di situ, dan macam-macam. Dan rupanya orang bebas saja. Ya. Nah, kalau masyarakat kemudian menanggapi itu secara reaktif, hal-hal seperti itu, maka yang terjadi apa? Kekacauan, kan? Yang seperti itu. Maka Provokasi-provokasi ya, terjadi di kalangan masyarakat. Kita saya bisa melemparkan isu sesuatu yang bisa bikin bentrok masyarakat. Nah, ini yang kita mesti punya satu sense of belonging, perasaan memiliki bahwa kita ini sama di hadapan Tuhan. iya, Kita harus bersatu, kita harus bicara, jangan bicaranya sekedar bicara tentang apa namanya kerukunan agama atau katakanlah toleransi, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Ini yang kita mesti tampilkan dalam hidup ini. Jadi bukan cuma bicara tentang pembenaran dalam rangka membenarkan diri kita sendiri, tapi kebenaran Allah yang iya. kita Dalam hal ini, tampilkan. Silakan. saya ingin mengatakan begini, pendeta, bahwa gereja sudah harus mengambil peran pada hal apa yang disebut literasi digital. Jadi dia menyampaikan itu di mimbar, dalam konsultasi-konsultasi, dalam latihan-latihan kepemimpinan pemuda dan remaja, dan lain sebagainya. Cuma apakah cuma sebatas itu peran gereja atau posisi gereja? Atau juga mungkin bukan cuma gereja, kita bicara tentang agama-agama yang ada di masyarakat, ya kan, termasuk Kristen, Hindu, Buddha, Muslim, Katolik, yang perlu ada pandangan-pandangan dalam rangka bagaimana meminimalisasi berkelanjutannya pikiran dan pandangan negatif, termasuk hoax yang ditampilkan di masyarakat, termasuk provokasi yang ada yang selalu mau diletup-letupkan, dibikin mengalai orang. Jadi teknologi digital memang juga dimanfaatkan oleh kalangan tertentu untuk menyampaikan ujaran kebencian, hoax yang itu mengganggu hubungan antar umat beragama, toleransi, kerukunan dan sebagainya. Maka selain literasi digital, karena kita sedang berada dalam channel cerita gereja dan masyarakat, maka tentu fokusnya juga ke gereja. Perlu memberi perhatian juga selain literasi digital, juga literasi multikultural. Jadi dua hal ini. Literasi digital itu berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan orang secara praktis, tapi juga secara moral etis dalam memanfaatkan teknologi digital. Tapi kedua, gereja juga harus berperan dalam bagaimana mengembangkan literasi multikultural bagi jemaatnya, bagi umatnya, terutama bagi generasi Z, mulai generasi milenial dan generasi Z, untuk mengatakan bahwa dunia yang dihidupi oleh kita sekarang, orang-orang Kristen, adalah dunia yang multikultural, dunia yang sangat majemuk, dan dunia yang sangat dinamis. Nah, bagaimana seorang misalnya remaja, pemuda gereja, atau katakanlah warga gereja pada umumnya, menempatkan diri di dunia yang multikultural ini. Di situ dia akan berjumpa dengan tetangga mungkin, teman yang Islam, Konghucu, Hindu, Buddha, atau mungkin juga akan bertemu dengan saudara-saudaranya yang ada di satu tempat itu sebagai penghayat agama leluhur. Nah, hal ini membutuhkan apa yang saya sebut tadi, literasi multikultural. Yaitu bagaimana pengetahuan yang di situ juga berisi kesadaran dan keterampilan membangun dialog, keterampilan membangun komunikasi dengan orang-orang yang berbeda-beda. Itu penting sekali. Ini hal yang luar biasa yang harus kita, bukan cuma sekedar kita berpikir, tapi bagaimana kita mengaktualisasikan sesuatu konsep untuk diwujud dinyatakan, termasuk juga apa yang sudah diperankan oleh gereja-gereja yang ada sekarang ini dengan dunia digital, termasuk gereja kita, gereja Masjid Injil di Minahasa yang selalu menampilkan multimedia. Itu satu langkah maju dalam rangka kita mengangkat ke permukaan bagaimana dunia digital itu sendiri, sehingga orang-orang yang dianggap dan menganggap diri gaptek
ya toh, gagal teknologi atau tidak tahu teknologi bisa belajar dengan dalam ini. Ya. Jadi harus memacu diri dalam rangka bagaimana kita memacu satu konsep berpikir untuk memacu diri sehingga orang tidak terlalu tertinggal dengan dunia digital itu, tapi bisa memahami dan mengikuti apa yang perlu kita ikuti selama ini, dan dengan menampilkan contoh dengan rapat lewat daring itu satu langkah yang maju yang kita perlu sikapi. Oh, inilah satu kelebihan gereja itu sendiri yang semakin memacu diri untuk semakin memperlengkapi diri warga gereja untuk bagaimana memahami tentang dunia teknologi digital itu sendiri. Ya, silakan. Mungkin ada pandangan lain atau silakan ada hal-hal lain yang mau disampaikan, silakan. Mungkin yang terakhir ini bahwa kita perlu bersyukur karena kekristenan atau gereja itu dinamis dan selalu berusaha untuk kontekstual mengikuti perkembangan zaman. Sebelum pandemi, topik yang dibicarakan orang adalah apakah boleh membaca Alkitab di tablet, tab atau tidak. Sebelum pandemi itu. Banyak orang menolak ya? Iya, banyak orang menolak. Tapi ketika pandemi terjadi, tidak ada lagi debat itu. Iya, justru dianjurkan. Dan kekristenan gereja sangat adaptif, sangat sangat kontekstual dalam hal itu. Sama juga dengan orang kan, sama dengan kita mata-mata mulai menua, jadi suka tidak suka kita mesti cari yang ada cahaya. Iya kan, yang mau baca Alkitab yang menua aduh sakit kepala. Iya itu. Kegelapan dan sebagainya. Perlu ada penerang dalam hal ini. Sama terus cari terang hidup ya Yesus Kristus kan. Silakan lanjut. Seandainya gereja kita atau gereja pada umumnya itu konservatif dan semua selalu harus seperti yang dipercayai pada mulanya itu, maka sulit sekali kan bergereja di era digital, di era pandemi ini. Sementara teknologi digital sudah menyiapkan fasilitasnya. Nah, itulah sehingga sebenarnya kekristenan adalah sebuah gerakan yang saya kira demikian juga dengan gereja, termasuk dalam hal ketika dia memasuki konteks ini, era digital ini, maka terobosan-terobosan harus dilakukan. Menurut saya dua hal kaitan dengan literasi tadi. Pengetahuan umum sudah pasti, pengetahuan sosial, politik, sebagainya. Tapi pengetahuan keagamaan tentu. Dan kedua adalah keterampilan. Itulah yang disebut dengan literasi. Keterampilan dalam memanfaatkan menggunakan teknologi digital. Contoh dengan keterampilan dan pengetahuan ini. Misalnya, tiba-tiba di HP data itu masuk pesan. Seseorang yang gimana mau buka? meminta misalnya mengatakan bahwa pendeta mendapat hadiah dan meminta nomor rekening. Kalau kita tidak punya keterampilan dan pengetahuan, maka kita akan dengan mudah yang terbatas. Iya, tertipu. Apalagi kita itu punya skill atau keterampilan yang terbatas. Iya. Maka dengan sendirinya orang akan gampang mentransfer. Gampang ditipu. Gampang ditipu dan meminta rekening dan mereka memberi rekening dan kita mentransfer. Ya, dan banyak kejadian dan memang terjadi juga. Istri juga pernah kena seperti itu kan. Padahal ini orang pintar tapi kok boleh dibodohin seperti ini. Itulah yang kemudian saya sebut tadi, adanya suatu kebutuhan mendesak untuk pengembangan literasi digital itu. Lalu kemudian berkaitan dengan itu, misalnya masuk pesan bahwa gereja ini diserang oleh kelompok yang tidak dikenal. Karena kalau kita tidak memiliki pengetahuan dalam memanfaatkan teknologi digital ini, maka kita akan terprovokasi. Padahal yang disebarkan itu hoax, misalnya. Maka memang dunia ini jadi kita mesti telusuri kebenarannya. Bukan cuma lihat apa yang terjadi langsung kita tanggapi kan. Check and recheck. Check and recheck. Ya. Jadi ini yang harus kita coba belajar. Terutama kita harus bukan cuma bicara tentang wawasan, pandangan kita yang luar biasa the best, tapi kita tidak menguasai teknologi, tidak punya skill tertentu. Ini terjadi kelambanan dalam struktur berpikir kita. Saya mau buka internet, saya nggak mati. Ya ini kita mesti banyak belajar, Kang. Itu kan mirip dulu pendeta tahun 70-an 80-an. Ketika booming cengki di Minahasa, di tempat tertentu, belum ada listrik, tapi karena ada doi, punya duit, maka
duit itu bikin apa? Beli barang-barang elektronik, beli kulkas. Padahal di kampung udah ada listrik, tapi beli. Betul. Banyak Akhirnya rusak. di kampung jadi apa? Rusak. Jadi lemari. Jadi lemari. Nah, kenapa? Karena itu mungkin juga karena bahwa orang hanya ikut tren, tapi tren itu harus dilengkapi dengan kemampuan intelektual, Iya. ya, kemudian saintifik untuk bisa melihat bahwa kita soal kebutuhan, gitu. Iya. Kita mau beli sesuatu, kita ada kebutuhan. Kita bisa beli kursi, yang kita beli meja. Iya. Ya kan, kita perlu meja, tapi kita beli kursi. Iya, betul. Jadi kita perlu melihat apa yang perlu kita telusuri, atau kita beli meja makan, atau kita beli kursi makan, yaitu kursi di meja makan. Tapi kita beli kursi apa namanya, kursi tamu, ya kita kira sudah jelas ini ada meja makan tapi makan di kursi tamu. Ya kita kira ini satu pembodohan yang kita perlu selalu mengevaluasi diri supaya sekiranya pikiran pandangan kita semakin maju, berkembang, dan bisa tidak lagi gaptek, tidak lagi dianggap tradisional dalam struktur berpikir kita, tapi mengalami suatu modernisasi pemikiran yang berkembang terus. Itu inovasi baru, kreativitas baru, gagasan baru yang kita munculkan dan kita praktekkan dalam hidup kita. Nah, saya kira mungkin ada hal yang mesti disampaikan. Iya, saya kira mau tidak mau gereja orang-orang Kristen harus menerima kenyataan bahwa kita sekarang sedang hidup dalam suatu era yang sudah sangat berubah, yaitu termasuk dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi digital. Pertanyaan ke depan, dan ini mungkin jadi persoalan besar, adalah terhadap gereja kaitan dengan pengembangan teknologi digital ini, apa yang sekarang disebut dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Yaitu bagaimana teknologi digital kemudian juga sampai pada pengembangan bahwa yang kita sebut robot hari ini, mungkin berapa tahun ke depan, dia mungkin akan tampil bukan lagi sebagai robot, tapi dia akan lebih cerdas dari manusia. Iya. Lebih cerdas dari manusia. Dengan manusia. Nah, yang hampir mirip dengan manusia. Sampai kita lihat Atom Boy, itu kan saya kira teknologi yang begitu maju. Dan sekarang sudah sementara dalam pengembangan itu. Tentu sikap kita tidak secara reaktif menolak, tapi bagaimana kemudian gereja menyiapkan warga jemaatnya untuk masuki era itu, suatu yang tidak bisa dihindari. Nah, kalau saya sendiri secara teologis mengatakan bahwa posisi gereja selalu dalam hal bahwa prinsip teologis kita, manusia itu adalah imago Dei, Allah. Silakan saja masyarakat yang sesuai dengan teladan Allah. Iya, pengembangan sesuai dengan citra Allah. Itu yang mesti ditampil. Imago Dei adalah menunjukkan Allah. Teknologi silakan terus berkembang, dikembangkan, tapi gereja justru semakin penting dalam hal ini, mengingatkan tentang tadi itu. Oke, dalam hal ini kita bicara tentang gereja, bicara tentang masyarakat imago, tapi kita perlu ada semacam rumusan atau pandangan apa rekomendasi kita dalam percakapan ini. Katakanlah juga merupakan suatu suara nabiah, bahasa profetis kita terhadap publik itu sendiri, atau katakan audiens itu yang menonton channel kita ini. Ya, silakan. Saya kira dua hal, Pendeta, bahwa dengan teknologi digital yang semakin berkembang ini, maka pertama gereja tentu harus mempersiapkan diri dalam melengkapi warga jemaatnya dalam hal tadi pengetahuan itu, kesadaran moral, etika, dan lain sebagainya. Tapi yang kedua bahwa rupanya gejala yang sedang ditunjukkan sekarang, kita mungkin akan memasuki pada satu era di mana mungkin masyarakat itu akan lebih didominasi oleh yang saya sebut tadi, artificial buatan itu, kecerdasan buatan. Atau kemudian kecerdasan buatan. Tapi masih dikonkretkan kecerdasan yang dimaksudkan kecerdasan buatan ini, boleh dikonkret lagi, silakan. Iya, kalau sekarang kan orang masih mengenal 4.0, tapi akan memasuki 5 society atau society. Bukan 5.0. Masyarakat yang sosial. Bukan hanya dalam tempat-tempat tertentu. Penggunaan teknologi, tapi sudah sampai ke rumah. Misalnya dalam hal penggunaan asisten rumah tangga, bukan lagi manusia, tapi dia adalah robot. Celaka di manusia ini. Dan di Jepang sudah ada, dia
apa ya, semacam pemimpin, bukan imam atau apa di Imam, kuil jadi robot. ya Imam Konghucu, ya kan? Ya, Saya pernah membaca, saya pernah membaca. agama Jadi robot yang bukan memberikan Konghucu tapi agama Jepang. Ya. agama Jepang Ya. atau Shinto ya, Sinto Jepang itu. ya. Kemudian Konghucu juga itu dalam justru mereka kerja di kuil-kuil. Iya. Justru mereka yang memberikan ceramah, mereka yang memberikan khotbah Iya. atau katakanlah Betul. dakwah kepada masyarakat. Kita bingung kalau ini terjadi. Nah, Saya kalau juga sebagai terjadi, seorang kalau pendeta, saya bingung kalau bisa sudah ada robot yang menggantikan saya kan, itu yang mesti kita sikapi. ya, Makanya makanya bagaimana pendeta harus banyak mengupgrade diri juga untuk bagaimana gereja harus menyiapkan diri dari mengevaluasi, sekarang. mempersiapkan diri dan mempersiapkan anak-anak, mungkin kemudian jemaat itu sendiri semakin mampu berpikir secara cerdas. Iya. Bukan cuma cerdas. Itu dalam aktualisasikan misi kerajaan Allah. Mesti bagaimana di era kekinian dan keakanan itu Iya. sendiri. Saya selalu bicara kekinian dan keakanan. Dalam hal ini 4.0 kan dan 5.0 ke depan. 5.0. Ya. Jadi dalam hal ini itu rekomendasi yang perlu disampaikan. Tapi apa kira-kira sebelum kita masuk pada catatan akhir, tentunya dalam kesempatan ini kami juga mengharapkan supaya channel tetap dibuka, tetap ditonton, diperhatikan, dan memang pasti mungkin ada koreksi-koreksi juga ini. Dalam hal ini mungkin bisa jadi catatan-catatan bagi komentar-komentar yang ada. Selain itu, kami mohonkan juga supaya ada subscribe, like, dan share, dibagi-bagikan kepada teman-teman kita. Kalau ini bermanfaat, sangat bermanfaat, dan kita saling membagi ilmu yang ada. Dan lewat percakapan-percakapan seperti ini atau bercerita, dialog yang ada tentang gereja dan masyarakat, lebih khusus lagi bicara tentang gereja dan teknologi digital, ini sangat bermanfaat bagi kita semua tentunya. Dan tentunya sebagai pribadi saya mengharapkan ada catatan akhir dari Pak Den di saat kita berdiskusi saat ini, apa kira-kira yang poin-poin tertentu yang perlu disampaikan kepada publik, kepada penonton yang setia saat ini, sampai sekarang ini. Topik percakapan kita gereja dan teknologi digital, dan sudah dari dulu dan akan terjadi terus seperti itu, bahwa yang disebut dengan teknologi sebenarnya adalah alat bantu, dan itu dibuat oleh manusia. Maka selalu manusia yang mestinya secara arif, bijaksana, dengan pengetahuan yang dimiliki, dengan nilai-nilai religius yang dimiliki, memanfaatkan itu. Nah, yang kemudian soal kalau teknologi itu dimanfaatkan untuk mendestruksi kehidupan, nah itu persoalan. Tapi kalau teknologi itu, coba dijelaskan, destruksi itu menghancurkan kehidupan, menghancurkan tatanan kehidupan. Jadi teknologi jangan sampai dia dipakai untuk mendestruksi, menghancurkan kehidupan. Tapi menumbuh kembangkan kehidupan itu sendiri. Tapi kalau teknologi itu dalam rangka untuk membantu orang, untuk dalam rangka dia melestarikan kehidupan bersamanya, maka tentu itu yang harus kita gunakan, manfaatkan, kembangkan. Jadi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, saya kira ke depan akan terus membutuhkan agama atau gereja, karena dia membutuhkan nilai-nilai moral etisnya. Dan di situ sebenarnya masa depan dari agama, kekristenan, atau gereja itu sendiri. Saya kira demikian. Gereja harus berpikir maju ke depan. Jangan mentradisi terus, tradisional terus, tapi tidak menghasilkan apa-apa, dan kita melangkah step by step untuk bisa menguasai dunia teknologi. Sama halnya apa yang diterapkan oleh GEMIM sekarang ini kan. Ini hal yang luar biasa. Langkah maju daripada gereja yang menampilkan multimedianya. Inilah satu poin positif yang kami tumbuh kembangkan dalam hal ini. Dan tentunya pemirsa, baik yang di rumah maupun di mana Anda pergi dan berada, yang menonton channel ini lewat media apa saja, silakan, apa dia HP ataupun mungkin laptop, atau mungkin juga alat-alat yang lain itu kan, yang bisa bermanfaat, apa yang bermanfaat yang dapat kami sampaikan saat ini, dan sekiranya kita saling mengisi satu dengan yang lain. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan tabea waya, shalom. Salam.